Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ulanisya, NPM 2042202124 dari Prodi PGSD dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, yaitu pengorganisasian kelas, meliputi penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT yang saya buat. Yang pertama, penataan ruang kelas. Pada umumnya, model atau bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu persegi. Guru mengidentifikasi dan mendaftar semua benda-benda yang ada dan menetapkan di ruang kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah pajangan. Yang kedua, kemudahan bergerak. Yang ketiga, sinar dan cahaya. Yang keempat, panas dan ventilasi. Yang kelima, papan tulis. Yang keenam, bangku dan kursi. Yang ketujuh, sudut meja guru. Yang kedelapan, sudut aktivitas. Yang B, pengaturan denah. Pengaturan denah kelas yang sering kita jumpai seperti terlihat pada gambar 3.1 di samping. Guru PKR juga mengatur tentang hal-hal tersebut. Sebenarnya dalam PKR, pengaturan semacam ini kurang sesuai. Hal ini disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak luas jika guru ingin beralih dari bentuk kegiatan klasik menjadi kegiatan kelompok kecil. Yang kedua, sulit untuk melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar yang bervariasi dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, mengatasi gerak Anda untuk melakukan survei dan memberi umpan balik secara individual. Yang C, pengaturan denah kelompok. Pada denah gambar 3.6 tampak lebih formal. Bangku-bangku tidak diatur secara berjejer. Di sini menciptakan peluang bagi murid untuk melakukan interaksi sosial. Mereka duduk dalam kelompok kecil dan saling berhadapan. Peran guru adalah menolong mereka untuk berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sekolah. D. Pajangan. Untuk menjadikan ruang kelas yang menarik dan membuat murid betah di dalam kelas, salah satunya adalah memasang pajangan. Pajangan dapat berbentuk gambar, grafik, hasil karya murid, dan yang mengandung pesan kependidikan. Kelas yang tanpa pajangan tampak kosong dan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan, tetapi kelas yang penuh dengan pajangan dekorasi belum tentu mengandung kualitas pesan pendidikan. Papan pajangan digunakan sebagai tempat untuk menempelkan pajangan, baik yang dibuat oleh murid maupun guru kelas. Papan pajangan tersebut bekerja sebagai alat pengajaran, yaitu yang pertama, memberikan informasi, yang kedua, memamerkan karya murid, yang ketiga, mendorong murid untuk berkreativitas bersama. Disiplin kelas. Aturan rutin kelas adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Yang pertama, aturan rutin kelas. Bagaimana yang harus Anda persiapkan bagi Anda sendiri? Yang pertama, papan tulis, yang kedua, alat tulis, yang ketiga, sumber bahan, dan yang keempat, tutor. Aturan rutin kelas yang efektif adalah yang memungkinkan murid untuk dapat memulai kegiatannya secara cepat dan terarah. Yang kedua, aturan rutin kelas yang dimaksud dengan kegiatan siap, standby activity. Kegiatan siap adalah yang dapat Anda terapkan di mana murid-murid dapat mengerjakannya dengan baik secara individual, secara kelompok, atau secara klasikal. Sekian pemaparan PowerPoint pembelajaran kelas rangkap dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.